Materi setelah UTS, kimia dasar di Fakultas Teknologi adalah larutan 1. Apa yang kita pelajari di larutan 1? Sebelum saya mereview kembali ini, larutan itu letaknya di mana? Coba, kalian tahu larutan itu letaknya di zat tunggal atau di campuran menurut kalian? Campuran, Bu. Campuran. Kemudian yang heterogen atau yang homogen? Homogen, Bu. Mungkin, Bu. Homogen. Ya. Hete, Bu, hete. Ya, yang ini, yang homogen. Pinter semua ya. Kemarin kan sudah diajarkan ya di pertemuan pertama. Campuran. Kenapa? Karena dia lebih dari 1 zat. Ya, minimal 2 zat. Nah, sementara larutan itu kan jelas ada zat terlarut dan ada pelarut. Kan berarti ada minimal 2. Ya. Nah, yang bisa double yang mana? Yang zat terlarut gitu ya. Yang zat terlarut misalnya ini. Jangan kepengen ya, ini saya punya apa ini? Es teh. Saya punya es teh. Yang terlarut di dalam es teh adalah gula, kemudian teh. Es batu enggak, Bu? Ya, jadi yang terlarut ada gula, ada teh. Es batu nggak larut. Es batu nggak larut. Di sini. Ya, yang namanya larut itu ketika kita sudah melarutkan itu kita tidak bisa melihat lagi zat bedanya antara zat terlarut dengan pelarut, sudah menyatu. Nah, itu yang disebut homogen. Gitu. Kalau yang heterogen tuh contohnya kamu melarutkan pasir dalam air, nggak akan pernah larut. Nanti kamu masih bisa melihat pasirnya mana, airnya mana. Itu namanya campuran heterogen. Minyak dengan air. Kamu aduk kalau nggak ada tambahan zat lain ya, minyak dan air itu nggak akan pernah bersatu. Seperti apa ya yang nggak akan pernah bersatu itu? Seperti ketika cintamu bertepuk sebelah tangan ya, nggak akan pernah bersatu. Bisa, Bu. Sama ya, jadi nggak akan pernah homogen, itu heterogen. Nah, sebenarnya di tengah-tengah ini ada namanya apa? Di tengah-tengah ini ada namanya apa? Koloid. Nah, Koloid, Bu. Koloid, Bu. Cairan. Koloid, Bu. koloid itu semu ya. Koloid itu semu. Terlihatnya satu, tapi sebenarnya enggak. Terlihatnya homogen, tapi sebetulnya tidak. Contohnya adalah air, ini susu, larutan susu. Larutan susu yang bubuk itu ketika kamu melihat sepintas, dia larut sempurna. Tapi ketika kalian menyorotkan suatu cahaya ke dalam gelas yang bening, gitu, kamu akan melihat partikel-partikel bubuk yang masih terlihat di situ. Nah, seperti air sungai. Air sungai juga gitu. Air sungai itu, kalau yang namanya campuran yang heterogen ini, kamu diamkan semalaman, itu akan terlihat air yang bening di atas, kemudian endapan di bawah, gitu. Itu yang heterogen, namanya suspensi. Tapi kalau campuran yang homogen, yang ini ya nggak akan mengendap. Tapi kalau yang koloid ini, itu juga sama. Kamu diamkan air sungai itu semalaman, akan terlihat tetap coklat, ya, nggak akan terlihat bening. Makanya dalam mengolah air sungai itu perlu perlakuan kimia dan fisika, ya, perlu ditambah zat koagulan, perlu kalian filtrasi, perlu kalian sedimentasi, ya, perlu melewati bak aerasi karena koloid. Nah, air yang PDAM gitu kan
bisa kita konsumsi bersih dari air sungai juga melewati banyak proses penjernihan air. Nah, sehingga kita berada di sini. Larutan itu ya. Larutan itu berada di sini. Gitu ya. Nah, namanya larutan itu ya. Ini nggak usah lagi ya, air, zat murni. Garam dapur ini bedanya ada, dia wujudnya lelehan, ada larutan. Ada yang tahu apa bedanya antara lelehan dan larutan? Bedanya apa? Bedanya apa? Lelehan dan larutan gula, garam dapur, itu NaCl. Bedanya apa? Apa? Gilang. Senyum-senyum dari tadi. Bedanya apa? Lelehan sama larutan? Gimana Bu? Lelehan nggak ada pelarutnya, Bu. Lelehan nggak ada pelarutnya. Kalau wujudnya sendiri itu di situ ada. Kalau dalam segi wujud gimana? Wujudnya? Dari padat menjadi cair, Bu. Ya, wujudnya sendiri tetap cair ya, sama. Tapi kalau lelehan dia tentunya lebih pekat karena dia tidak ada tambahan zat pelarut di situ. Jadi hanya padatan garam dapur kita panaskan sehingga meleleh. Jadi kayak lilin itulah ibaratnya. Lilin kamu panaskan kan jadi meleleh. Gitu ya. Kemudian ada larutan. Jadi kalau larutan ya garam ditambah air. Kenapa ini dijelaskan? Karena proses elektrolisis kan tentunya larutan ya. Kalian melibatkan larutan. Elektrolit ya, elektrolisis kan kalian pernah mengenal sel Volta, ada sel elektrokimia. Nah, di sini dibedakan antara lelehan dan larutan karena akan berbeda reaksi pada anoda dan katoda ketika dia larutan atau lelehan. Kalau larutan kan tentunya akan ada H2O. Nah, nanti siapa yang akan teroksidasi dan siapa yang akan terreduksi. Nah, ini yang ngangguk-ngangguk gitu, ingat ya, yang nggak ngangguk-ngangguk gitu udah lupa. Saya SMA-nya aja setahun full di rumah, Bu, gitu ya. Jadi alasan deh ya, setahun SMA di rumah. Ya kan kalian lulusan pandemi ya, berarti ya kalian masuk di era pandemi, lulus SMA di era pandemi. Nah, sekarang campuran ini udah berlalu, yang lalu jangan biarkan berlalu, tapi karena sudah ingat maka saya lewati. Tentang ini campuran dan senyawa juga ini sudah ada di bab 1. Nah, ini tadi campuran heterogen, ada air, ada pasir. Campuran yang homogen, contohnya tadi larutan gula, larutan garam. Campuran homogen dapat pula berbentuk antar campuran logam bisa. Jadi logam itu campuran homogen ya. Saya punya perhiasan ini, misalnya kan nggak murni nih, misalnya nggak murni 24 karat ya. Perhiasan yang dijual di toko emas itu ada yang 50%, ada yang 75%, ada yang 24 karat gitu. Tapi ketika sudah menjadi cincin gitu ya, cincin nikah gitu ya, kan nggak terlihat mana emasnya, mana zat yang lain gitu ya, mana campurannya. Akan ya terlihatnya cincin emas gitu. Nah, itu juga campuran homogen. Udara menurut kalian apa? Udara yang kalian hirup itu menurut kalian apa? Homogen, Bu. Campuran homogen, betul. Ya, asal udara bersih ya, bukan yang asap bis gitu ya. Tapi udara yang bersih gitu ya, yang ada di sekitar kita, campuran homogen. Campurannya apa? Tadi yang jawab campuran homogen. Campuran di udara itu apa?
O2 sama itu Bu, H2O. Masa H2O? Bukannya ada lembab-lembab gitu kan Bu, ada air-airnya. Iya, betul. Tapi yang paling besar apa komponennya? Nitrogen, Bu. Nitrogen. Jadi nitrogen sebagian besar ya 79%, O2-nya 21%. Yang lain-lain sedikit sekali. Ada argon, ada H2O tadi yang kamu bilang. Tapi sebagian besar adalah malah nitrogen yang kamu lupakan. Nah, sekarang kita udah masuk ke larutan. Jadi reviewnya sudah yang berlalu ya. Kita masuk ke larutan. Larutan itu terdiri dari kan harus minimal 2 ya, atau lebih dari 1. Terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut kita sebut solut dan pelarut kita sebut solvent. Dalam larutan, jumlah solutnya jauh lebih kecil dari solventnya. Nah, untuk menyatakan jumlahnya, kuantitas itu jumlah, ya, untuk menyatakan jumlahnya zat terlarut, untuk menyatakan jumlah zat terlarut atau solut dalam kuantitas solventnya, maka kita gunakan istilah konsentrasi. Ya, kalau secara kualitatif, kamu bisa menyebutkan larutannya pekat sama encer, tapi kan nggak bisa itu berapa konsentrasinya. Cuman taunya es teh yang kental sama encer gitu ya. Nah, bisa kalian lihat dari warna. Kalau warna yang gelap gitu ya, coklat tua, itu seger gitu ya, bukan. Itu zat terlarutnya banyak gitu. Kalau yang encer, zat terlarutnya sedikit. Bisa juga kalian rasakan, kalau manis berarti dia banyak yang terlarut. 2 sendok gitu ya. Kalau mondo atau apa ya mondo itu bahasa Indonesianya sedang ya, manisnya sedang ya 1 sendok. Ada juga yang tawar atau nggak pakai gula. Nah, ini ada kristal garam dapur, sodium chloride atau natrium klorida strukturnya. Kenapa ini ada plus, ada minus? Nah, kalian mengingat ikatan ion ya. NaCl itu kan Na-nya positif, Cl-nya negatif. Bertemu dengan air itu H2O. Nah, sehingga dia menyatu di situ. Ya, NaCl in water. Jadinya kayak gini. Ini contohnya ya. Jadi yang disebut larutan ini ya, jadi nggak mesti larutan itu tuh cair ya. Nggak mesti begitu, tapi contohnya tadi gas sama gas juga ada yang disebut larutan. Campuran homogen itu larutan. Jadi udara itu ya udah campuran homogen atau bisa kita katakan larutan. Cuman kan lazimnya kamu bilang larutan itu kan wujudnya cair. Gas sama cair, itu contohnya karbon dioksida dalam air. Contohnya apa nih karbon dioksida dalam air? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu contohnya karbon dioksida dalam air? Kalian pernah minum minuman bersoda? Bukan beralkohol loh ya, bersoda. Nah, Bu. Ya, Jarang, Bu. Kalian apa ya namanya? Ini loh botol kaleng itu kalian kocok gitu ya, terus kemudian kalian buka. Nah, akan menyembur kan? Nah, karena ada gas karbon dioksida dalam cairan itu. Itu minuman bersoda. Gas dalam padat pelarutnya ini ada hidrogen dalam kawat platina ya. Cair-cair contohnya alkohol dalam air. Nah, ini kalau ini minuman beralkohol itu ya. Cair dalam padat contohnya raksa dalam tembaga. Garam dalam air. Nah, itu jadi ini
gambaran ya bahwa larutan itu tidak mesti berwujud cair, tapi adalah suatu campuran yang homogen. Nah, ini yang tadi saya bilang kuantitas zat terlarut dalam pelarut itu dinyatakan dalam konsentrasi. Ya, dalam konsentrasi. Nah, satuan konsentrasi itu ada banyak. Ya, kamu bisa menyatakan dalam persen massa. Persen massa itu persen weight per weight gitu ya. Persen berat per berat total. Bisa persen berat per volume. Jadi saya membuat larutan glukosa atau larutan gula 5%, berarti kalau yang persen berat per volume itu 5 gram gula per volumenya. Volumenya 100 mili misalnya. Kemudian bisa persen volume per volume. Jadi 5% glukosa, ya ini persen volume per volume itu 5% glukosa itu gulanya 5 gram, airnya berapa? Airnya menurut kalian. Kalau 5%, persennya persen volume per volume itu yang saya lingkari ketiga itu, dikatakan gula 5%, artinya gulanya 5 gram, airnya berapa gram? Bukan gram berarti, volume berarti mili, sorry ya, mili. Airnya berapa? Berapa? 95. 95. Pinter ya yang jawab 95 itu Fariski Budi. Benar 95. Bukan 100. Karena volume di bawah itu adalah volume total. Paham ya? Volume total. Nah, saya rasa yang ini mudah untuk dipahami ya. Persen berat per berat bisa persen. Jadi kalau persen berat per berat, glukosa 5% ya gulanya 5 gram, airnya 95 gram. Gitu. Nah, saya akan mereview kembali. Yang ini kan tentunya sudah di SMA nih. Molaritas. Ya, yang pakai rumus kan itu molaritas, normalitas ini sudah pernah dengar belum di SMA normalitas? Udah belum? Saya belum. Belum ya, belum. Setahun di rumah Bu pandemi gitu ya, lagi-lagi deh. Ya, jadi saya yang ini clear ya, tentang persen-persen itu kan jelas ya, kali 100. Nah, yang molaritas, normalitas, molalitas, fraksi mol, part per million, dan part per billion. ppm itu bagian per sejuta ya, 10⁻⁶, part per million. Part per billion itu triliun ya, 10⁻⁹. Lebih encer lagi yang ppb. Jelas ya, itu kita menyatakan konsentrasi. Konsentrasi larutan bisa dalam, jadi ini semua yang di kotak paling bawah itu semuanya adalah satuan konsentrasi. Dengan satuan masing-masing. Yang jelas itu menyatakan konsentrasi. Ya, jadi yang disebut persen-persen tadi itu adalah satuan dalam fisis. Jadi nanti kamu menyatakan konsentrasi itu bisa satuan fisis, bisa satuan kimia. Kimia itu yang molaritas, normalitas, tadi ya, fraksi mol itu kimia. Kalau fisis itu ini. Nah, ini yang massa per volume. Kamu bisa mengatakan 20 gram KCl per liter larutan. Artinya, kamu menimbang KCl sebanyak 20 gram, kamu larutkan dalam sedikit air dulu, dilarutkan, kemudian kamu tambahkan air sampai volume 1 liter atau 1000 mili. Siapa yang tahu saya ini gambar alat apa? Namanya apa itu? Tabung Erlenmeyer, Bu. Bukan Erlenmeyer. Apa ya? Apa namanya itu? Kalau Erlenmeyer itu yang kayak gini.
tabung reaksi. Tabung reaksi itu yang kayak gini, kecil. Ya kalian kalian anak tambang sih, jadi nggak asing dengan alat-alat ini. Kalian jurusan apa sih? Lingkungan? Geofisika, Bu. Oh, geofisika. Geofisika. Labu ukur bukan, Bu? Labu ukur ya, itu labu takar. Labu ukur atau labu takar, benar. Ya, itu labu takar. Jadi caranya, labu takar tuh nggak ada skala, Dek. Tapi ini sudah ada ukurannya. Ini labu takar 1 liter atau 1000 mili. Nanti di sini ada batasnya. Jadi artinya kalau cairan menyentuh batasnya ini, oh berarti itu sudah 1 liter. Nah, 200 gram KCl dalam 1 liter larutan, ya berarti kamu melarutkan dulu. Ini gelas beker, namanya beda lagi. Nah, kamu larutkan dulu 20 gram KCl. Nah, jangan 1 liter, larutannya dikit, 50 mili dulu, 100 mili gitu kan. Yang penting larut. Kemudian setelah larut sempurna, ini kamu tuang ke sini, tentunya pakai bantuan corong. Kamu masukkan ke sini kan, baru sampai sini kan. Nah, kemudian ditambahkan air aquades atau air sampai menyentuh garis batas. Nah, kamu gocok. Nah, itu yang terjadi adalah di dalam labu takar itu adalah 20 gram KCl sebanyak 1 liter. Kemudian yang nomor 2 tadi sudah dijawab temannya ya. Persen massa glukosa 5 gram berarti kalau yang dinyatakan dalam massa berarti gulanya 5 gram, massa totalnya 100, maka airnya jangan 100, tetapi 95. Kalau persennya volume, ya kamu melarutkan etanol misalnya. Etanol 5%, berarti etanolnya 5 mili, airnya 95 mili. Biasanya persen massa itu untuk zat yang cair dan padat. Kalau persen volume itu kebanyakan gas atau kadang-kadang cair. Kalau padatan itu jelas, kalau diketahui soal padatan itu persennya jelas massa. Ya, kalau ada di soal dikatakan besi 25%, nah itu artinya persen massa. Nah, fraksi massa dan fraksi volume. Fraksi massa itu ya sama, hampir dengan komposisi, bedanya nggak dikalikan 100%. Kalau fraksi, berarti kalau komposisi, ini kalau kamu total, nanti 100%. Tapi kalau fraksi massa, kamu total 1. Karena nggak ada pengalinya. Paham ya? Paham ya? Ya, fraksi massa kan sama rumusnya, MA per MT. Fraksi volume VA per VT, nggak dikalikan 100. Maka murni itu dikatakan murni kalau 1 untuk fraksi. Tapi kalau persen komposisi dikatakan murni kalau 100%. Jelas ya sampai sini? Ada pertanyaan? Saya dari tadi bilang. Ada pertanyaan? Sebelum saya ke satuan kimia, ini satuan fisika. Sebelum saya menjelaskan konsentrasi dalam satuan kimia, yang molaritas, molalitas, fraksi mol, dan normalitas. Ya. Konsentrasi dalam satuan kemis atau kimia itu yang pertama adalah molaritas. Pengertian dari molaritas sendiri adalah, lihat, jumlah mol zat terlarut per 1 liter larutan. Jadi kamu jangan sekali-sekali bilang G per MR kali 1000 per P. Bukan, jangan pakai rumus itu. Ya, itu rumus dulu. Maksudnya yang itu nggak salah juga, cuman saya nggak mau kalian menghafalkan. Kalian pahami saja bahwa molaritas itu satuannya mol per
liter. Sudah. Mol zat terlarut per 1 liter larutan. Udah itu saja. Kembali ke konsep mol kemarin, mol itu adalah apa? Mol itu adalah apa? Mol itu adalah massa per BM atau MR. Volumenya harus dalam satuan liter. Mililiter nggak boleh, Bu. Ya boleh mililiter, boleh. Tapi atasnya ya milimol. Paham ya? Mililiter boleh, tapi atasnya milimol. Ya, molaritas itu mol per liter. Oh iya, atau singkatannya M besar ini. M besar atau mol per liter. Harus mol per liter. Kemudian kalau molalitas, kamu pelajari ini. Nah, ini kalau dulu kamu kayak gini nih. G per MR, MR atau BM ya sekarang kali 1000. Ini dulu loh ya, 1000 per P. Nah, sebenarnya angka 1000 ini adalah konversi. Nah, saya nggak ngajarkan inilah, ini betul, tapi ini kan hafalan. Kalau pengertiannya sendiri adalah ini. Molalitas itu jumlah mol zat terlarut, jadi atasnya mol sama kayak molaritas, tapi bawahnya pernya per 1 kilogram pelarut, per 1 kilogram pelarut. Nah, pelarutnya tok. Nah, maka ini kan bilangnya P. 1000 ini adalah konversi dari kilogram ke gram. Gitu. Paham ya? Jadi kenapa dikalikan 1000 dulu gitu. Karena kan kita biasa masak gram. Maka karena definisi molalitas itu jumlah mol zat terlarut per 1 kilogram pelarut. Kalau ini larutan loh ya. Kalau larutan itu sudah total. Sudah pelarut plus terlarut. Kalau ini pelarutnya saja, maka kan gram itu kan dulu pengertiannya zat terlarut per MR-nya zat terlarut dikalikan 1000 per P itu kan pelarut nih. Nah, P di sini kan pelarut. Kalau ini total larut. Paham ya? Nah, kamu mau pakai ini ya boleh, tapi ini P ini satuannya gram, maka dikalikan 1000 di situ. Tapi pengertian sendiri molalitas adalah jumlah mol zat terlarut per 1 kilogram pelarut. Nah, kemudian fraksi mol. Nah, kalau ini pernah nih, fraksi mol kan dulu untuk ngitung sifat koligatif larutan ya. Nah, fraksi mol itu adalah mol zat terlarut per mol total. Jadi misalnya larutan A dan larutan B nih. Maka fraksi mol ya mol A plus mol total. Mol A plus mol B. Ini fraksi mol A. Kalau fraksi mol B, ya sama dengan mol B per mol A plus mol B gitu, atau mol total. Itu fraksi mol. Fraksi jumlahnya juga maksimal 1. Nah, sekarang normalitas. Normalitas itu apa? Normalitas itu satuannya gram ekivalen per liter. Satuannya gram ekivalen per liter. Nah, gram ekivalen itu apa? Nah, gram ekivalen tuh kalian perhatikan nih, contohnya. 1 gram ekivalen HCl sama dengan 1 gram mol itu sama mol sama ya, Dek? Jadi 1 grek sama 1 gram ekivalen itu sama dengan 1 gram mol HCl, itu untuk yang valensinya 1. Gram mol itu sama mol sama, kadang-kadang gramnya dihilangkan. Kan sebenarnya kilomol ke mol, itu kan 1000 ya, 1 kilomol sama dengan 1000 mol.
Kan artinya gram mol ya. Kilogram ke gram itu kan 1000. Nah, ini ketika HCl, 1 grek HCl sama dengan 1 gram mol HCl. Tapi ketika H2SO4, ini 1 greknya H2SO4 itu sama dengan setengah molnya H2SO4. Nah, ini kenapa? Nah, coba kalian perhatikan. Kemudian H3PO4, ini 1 grek H3PO4 sama dengan 1/3 gram mol. Nah, ini kenapa? Nah, untuk memperjelas, kamu bisa menulis atau mencatat ya. Karena tadi mirip nih, mirip antara molaritas dan normalitas. Ini M besar, ini N besar. Yang ini mol per liter, yang ini grek per liter. Ya kan tadi? Berarti bedanya apa? Kanan sama kiri. Yang atas ya, yang atas mol, yang bawah grek. Kan gitu kan? Ya. Nah, sekarang ke bawah ya. Mol apa mol? Mol massa per BM ya. BM itu sama MR sama, nggak boleh bingung. Nah, sedangkan grek apa? Kok elek tulisannya? Semakin sore semakin jelek. Grek apa? Grek itu massa. Ini massa ya ini ya. Ini massa. Massa per BE. Nah, kanan sama kiri bedanya apa? Yang bawahnya, Bu. Yang bawah, BE sama BM. Nah, sekarang BM itu adalah, oh enggak. Aduh, salah. Oke, sekarang bedanya BM sama BE. Nah, bedanya apa itu? Nah, ternyata hubungannya BM sama BE itu adalah BE itu sama dengan berat molekul dibagi valensi. Begitu. Jadi valensi HCl tadi contohnya ya, valensi HCl itu sama dengan valensinya 1. Valensi H2SO4 itu 2 tadi. Valensi H3PO4 itu 3 begitu. Jadi gini, singkat cerita. Nah, kita masukkan ini. Yang saya kotak ini saya masukkan ke sini. Perhatikan dulu, nulisnya nanti. Berarti grek apa grek? Grek sama dengan apa? Saya masukkan ke situ. Sama dengan massa per BE-nya saya ganti. BM per valensi kan? Hilang. Share-share saya hilang. Masih ada, Bu. Masih ada. Aduh. Nah. Ini kan? Ya toh? Grek sama dengan massa per BE. BE-nya saya masukkan BM per valensi. Maka grek sama dengan apa? M per BM apa? M per BM? Mol, Bu. Mol. Maka grek sama dengan mol
dikalikan Valensi. valensi. Makanya tadi di slide-nya tadi kan grek sama dengan mol kali valensi. Tadi 1 HCl, 1 grek HCl sama dengan 1 mol HCl. Tapi 1 grek H2SO4 sama dengan setengah mol H2SO4. Kan gitu. Ya kan? Karena grek sama dengan valensi kali mol. Paham ya? Paham nggak? Tadi di slide tadi. Terus intinya gini. Grek sama dengan mol kali valensi. Kemudian saya naik lagi. Ini dipegang dulu. Saya naik lagi nih. Nyari grek. Bukan. Nyari normalitas. Normalitas kan grek per liter. Sementara greknya mol per valensi. Mol kali valensi. Ya, jadi mol dikalikan. Mol dikalikan valensi per liter. Itu normalitas. Nah, mol per liter apa mol per liter? Molalitas. Nah, molaritas kali valensi. Gitu. Jadi singkat cerita itu. Jadi kok koloid sih? Nah ini ya. Oke. Jadi singkat cerita, bedanya molaritas sama normalitas tadi. Normalitas sama dengan molaritas dikali valensi. Grek sama dengan mol dikali valensi. Itu singkat cerita dari penjelasan saya tadi. Grek sama dengan mol dikali valensi. Nah, sehingga 1 grek H2SO4 sama dengan setengah mol H2SO4. Kenapa? Nah, karena gini kan, molnya setengah, valensinya 2. Nah, maka 1. Ini untuk H2SO4. Nah, paham ya? Paham ya? Jelas ya? Nah, ini kamu pegang. Hubungannya molaritas dengan normalitas. Pengenceran sekarang. Ketika larutannya pekat dan kamu menginginkan larutan lebih encer, maka kamu bisa mengurangi konsentrasinya dengan jalan pengenceran, yaitu ditambah dengan pelarutnya. Di mana rumus pengenceran itu mol sebelum diencerkan sama dengan mol setelah pengenceran. Mol itu kan M kali V. Nah, M kali V1 sama dengan M2 kali V2. Terserah mau pakai notasi huruf atau angka. Yang jelas mol itu kan M kali V ya. Karena M itu mol per volume. M besar. Nah, ini membentuk larutan jenuh nih. Apa yang dimaksud dengan larutan jenuh sekarang? Ini saya cerita ya, dan memisalkan nih. Ini misalnya saya peroleh dari data, kelarutan, ini dalam suhu ya, pada suatu suhu ya, kelarutan. Misalnya loh ya ini ya. Misalnya kelarutan gula pada suhu air normal, air tidak dingin, tidak
panas ya, biasa, tidak es, tidak panas. Itu misalnya 50 gram dalam 1 liter. Ini misal, jangan kamu anggap. Jadi gini, sudah ya, saya punya 1 liter air ini. 1 liter air di sini. Ketika saya melarutkan 10 gram gula, maka konsentrasinya berapa di sini? Ya 10 gram per liter toh. Konsentrasi. Ini misalnya 10. Paham ya? Sekarang saya tambahkan gula lagi 20 gram. Maka konsentrasi di sini gulanya berapa? Ya 30 gram per liter air. Saya tambahkan lagi 20. Satuan konsentrasinya berapa di sini? Dijawablah, masa saya terus yang jawab. 50. 50 gram per liter. Sekarang saya tambahkan lagi 10 gram gula. Konsentrasi di sini jadi berapa? Sepuluh, 20, sekarang tambah 10 lagi. Konsentrasinya berapa? 60, Bu. Yang jawab 60 tertipu ya. Kenapa tertipu? Ini sudah saya sebutkan tadi. Kelarutannya itu sudah 50 gram per 1 liter air. Dia sudah memiliki data sifat fisiknya gitu. Nah, itu yang disebut jenuh. Jenuhnya itu ya saat kondisi ini tadi. Tepat pada data kelarutan. Itu jenuh. Tepat jenuh. Tepat jenuh. Atau disebut larutan jenuh. Dia tidak ada perubahan konsentrasi dengan berjalannya waktu, bahkan ketika kamu menambahkan lagi. Konsentrasinya udah nggak bisa lagi nambah. Maksimal tetap 50 gram per liter. Nah, terus yang 10 ini kemana? Yang 10 ini kemana? Ya, yang 10 gram ini kemana? Oh ya. Yang 10 gram kemana? Mengendap. Mengendap di situ. Jadi 10 gram yang dilarutkan akan larut, 10 gram yang telah larut akan mengendap ke bawah. Begitu setelah kamu tambahkan juga akan tetap seperti itu. Paham nggak ilustrasinya tadi? Paham, Bu. Jadi ini gambarannya seperti itu. Ada beberapa larutan yang akan terus selalu bercampur. Dia miscible larutan. Dia nggak akan pernah jenuh. Bagus ya, nggak akan pernah jenuh. Tapi dia akan susah untuk dipisahkan. Bener ini, saya ngomongnya nggak mengada-ada ya. Jadi ketika larutan yang miscible, dia akan etanol sama air itu dia sulit untuk dipisahkan. Etanol air itu kan dipisahkannya berdasarkan titik didih nanti. Didistilasi namanya. Didistilasi pada suhu titik didihnya. Etanol sama air itu lebih cepat mendidih yang etanol. Sehingga dipisahkan dalam kolom distilasi pada suhu didihnya etanol. Jadi etanol naik mendidih, airnya ke bawah, tetap di bawah dalam wujud cair. Tapi kan air tetap ada yang menguap, Dek. Ya, paham nggak? Walaupun belum 100 derajat Celcius. Kayak kamu mencuci baju, apa kamu mengeringkan menguapnya si air itu pada 100 derajat? Kan enggak. Ya karena panas aja gitu. Nah, etanol air ini sulit untuk dipisahkan. Dia nanti harus menggunakan alat distilasi khusus ya, karena dia membentuk azeotrop. Itu kalau orang kimia bilangnya gitu. Ini sulit untuk dipisahkan. Nah, jika larutan jenuh, tadi contohnya pada 50 gram per liter gula, tadi contohnya.
tadi kan saya bilang nih, pada suhu yang biasa, tidak panas, tidak dingin. Kenapa? Karena kelarutan itu fungsi suhu. Kamu melarutkan gula pada kondisi air panas sama air dingin kan beda. Lihat nih, ini es teh saya ini masih ada gulanya di bawah. Karena ya belum bisa larut sempurna. Nah, ini makanya dibilang, pada suhunya, pada kondisi larutan jenuh, tapi suhunya diturunkan, ini diturunkan, bilang, maka akan terjadi pengendapan. Jadi tadinya larut, tapi kalau suhunya diturunkan bisa mengendap. Tapi kebalikannya, suhu kita panaskan yang tadinya mengendap, dipanaskan bisa larut, gitu, karena fungsi suhu. Semua zat larut tetap dalam keadaan larut, karena jumlah zat larut, larutan jenuhnya normal. Jadi tetap fungsi suhu ya, makanya saya tadi bilang pada kondisi air normal. Nah, ini tentang koloid yang tadi awal-awal sudah saya sampaikan ya, koloid itu berada pada tengah-tengah antara campuran heterogen dan homogen. Berarti koloid apa? Koloid itu aslinya heterogen, tapi nampak homogen. Jadi dia semu. Nah, kalau larutan bilangnya zat terlarut sama zat pelarut, kalau koloid bilangnya fase terdispersi dan fase pendispersi atau medium pendispersi. Nah, ini adalah tabel bedanya. Suspensi itu yang campuran heterogen. Koloid ya. Nah, ini mestinya tuh kalau itu masuknya yang heterogen loh. Mestinya, bukan homogen. Ya, ini nanti saya ralatnya. Kalau itu masuknya, jadi harusnya tuh panahnya kayak gini. Ini dihilangkan. Terus ini ke tengah gitu, kalau ngedit. Paham ya? Paham nggak? Koloid itu masuknya ini saya hilangkan, ini garisnya. Ini campuran heterogen saya ketengahkan. Karena suspensi dan koloid itu campuran yang heterogen. Bu. Nah, ini campuran homogennya saya geser ke sini. Parutan aja. Karena ya memang tadi koloid itu nampaknya homogen, tapi sebenarnya dia heterogen. Sifat-sifatnya bisa ini ya. Bisa kalian lihat ini ada efek Tyndall itu tadi yang saya bilang. Jika koloid kamu soroti cahaya, nanti akan terlihat partikelnya. Tadi contohnya nih, udara. Saya bilang kalau udaranya bersih itu larutan ya. N2, O2 nggak akan kamu bedakan. Tapi kalau ada debu ya, misalnya di dalam rumah tua gitu ada debu. Ketika debunya itu nggak kena cahaya, artinya pada malam hari misalnya, atau pada keadaan biasa tapi tidak tersorot cahaya, ya debunya nggak terlihat. Tapi ketika misalnya ada genting ya, genting kan kadang ada yang transparan tuh untuk sengaja pencahayaan. Paham kan? Paham, Bu. Pas kena sorot matahari, di sepanjang sorot matahari itu akan terlihat debu-debu bertebangan. Nah, itu yang disebut efek Tyndall. Seperti kalau kalian sudah bisa berkendara ya, menyetir gitu ya. Menyetir pada malam hari itu akan lebih, misalnya di pegunungan nih, mau nyelip-nyelip. Kalau siang hari kamu nggak tahu dari lawah arah itu ada mobil atau enggak, ada kendaraan lawan atau enggak. Ya kan? Tapi ketika malam hari, kan ada kabut tuh ya di pegunungan. Malam hari, ketika kamu dari lawan arah itu sudah ada sorot gitu, kamu nggak berani nyelip. Ya karena kamu tahu di arah seberang ada kendaraan lawan. Nah, itu partikel koloid. Kabut itu kan koloid. Nanti kamu lihat, kabut itu koloid. Kabut itu koloid apa ya? Cair dalam gas nih. Kabut. Mana kabut nih? Cair dalam gas. Gitu kan? Ya. Bisa kalian baca sendiri ya, Wong ini cuma ngulang. Mentega cair dalam padat. Contohnya mentega itu kan padat, tapi di dalamnya ada emulsi lemaknya gitu. Ya.
Kemudian apa sih batu apung? Mengapa batu bisa mengapung? Karena di dalam padat, fase pendispersi padat, ada gas di dalam batu apung itu sehingga ringan. Gas itu kan sifatnya terapung. Nah, itu bisa kalian lihat ya, contoh-contoh koloid. Ini sifat-sifat koloid. Ini ada gerakan Brown. Apa itu gerakan Brown? Gerakan Brown itu gerakan zigzag ke segala arah dari partikel koloid, sehingga itulah yang menyebabkan koloid itu melawan gravitasi. Dia nggak akan pernah mengendap. Tadi sudah saya contohkan, kamu mau menjernihkan air sungai, nggak bisa kamu diamkan sampai seminggu. Nggak akan mengendap, nggak akan jadi jernih gitu. Kamu perlu bahan penggumpal, ya, tawas. Kenapa bahan penggumpal? Koloid itu partikelnya itu ukurannya antara suspensi sama antara larutan di tengah-tengah. Nah, biar dia mengendap kan harus dibawa ke suspensi dulu, ke partikel yang ukurannya lebih besar. Nah, digumpalkanlah menggunakan tawas. Itu sifat kinetiknya. Sifat optiknya efek Tyndall, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian sifat elektriknya ada adsorpsi ion. Itu contohnya nanti pemurnian gula tebu. Ya, diadsorpsi. Kemudian muatan koloid itu contohnya muatan koloid. Nah, contohnya itu elektroforesis. Jadi debu pabrik ya, pabrik yang menghasilkan limbah debu itu debunya kan berterbangan. Nah, jadi limbah itu nggak mesti cair, bisa juga debu. Nah, untuk menangkap partikel-partikel supaya tidak mencemari udara, biasanya dicerobong asapnya diberi alat namanya memanfaatkan sifat koloid yang elektroforesis. Jadi muatan koloid itu kayak medan magnet. Jadi dia ada mengandung kutub atau muatan positif dan negatif. Ya, ingat nggak itu? Lupa. Nah, sudah selesai untuk larutan 1. Apakah akan berlanjut ke larutan 2? Sudah capek apa belum? Kamu nggak capek, kamu apalagi yang off cam ini sambil glosoran ya. Oh, ini on cam semua nggak ya? Oke, Bu. Tuh, apalagi yang off cam nih sambil glosoran gitu nggak capek. Oke, itu dari saya. Tadi ada yang bilang susah absen. Siapa yang susah absen? Saya, Bu. Siapa namanya? Firdaus Barsidik, Bu. Saya 2 kali, Bu. Yang pertama itu gangguan WiFi, terus yang sekarang juga sama, Bu. Bentar, Bu. NIM berapa? NIM saya 64, Bu. Namanya siapa tadi? Firdaus Barsidik, Bu. 2 kali, Bu. Saya, Bu. Bahar Sidik. Iya, Bu. Hari ini sama kapan? Mungkin sebelum UTS, Bu. Sebelumnya. Oh, iya. Oke. Siapa lagi yang susah absen tadi? Saya, Bu. NIM? NIM bukan. 81, Bu. Nama. Oh ya, nama saya Haris Mulisi, NIM 81, Bu. Haris ya. Iya, Bu. Saya sebelum UTS, Bu. Siapa? Pak Rizky, Bu. NIM 61. Oke. Itu ya pertemuan kita pada sore hari ini. Ibu, saya juga yang sebelum UTS. Siapa namanya? Elvin Zahra, NIM 66. Sebelum UTS itu nggak apa-apa sih, udah berlalu deh. Nggak apa-apa lah itu. Ya, sudah saya close ya. Nggak apa-apa. Ya. Ya, Bu. Oke, saya akhiri ya pertemuan kita pada sore hari ini. Silahkan lanjutkan belajar untuk larutan 2 secara mandiri dulu biar saya enak menjelaskannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Ya.